Universitas Nasional mengadakan pameran produksi media cetak digital dengan menghadirkan karya-karya mahasiswa dalam bentuk media cetak digital yang kreatif dan inovatif. Dihadiri oleh 104 peserta terdiri dari 5 kelas dan 30 kelompok berasal dari program studi ilmu komunikasi, khususnya jurnalistik dan periklanan. Acara dimulai pukul 9 pagi dini hari, dibuka secara resmi oleh MC, sambutan dari Bu Purnama Ayu Rizky SIP MIP selaku dosen pengampu, dan pengumuman pemenang disampaikan Bu Meranti SIKOM MSI. Lalu dilanjutkan sharing session berupa pemaparan materi serta sharing tentang dunia media dari jurnalis suara.com yaitu Bimo Arya. Dikatakan oleh Bimo Arya dalam pemaparan materinya bahwa saat ini yang menjadi tantangan dalam teknologi adalah AI. AI ini mungkin dalam ekosistem jurnalis sendiri ataupun media bisa jadi 12 sisi. Yang pertama bisa jadi akselerator buat teman-teman memudahkan kerjanya, atau bisa jadi juga bumerang sendiri. Karena teknologi tadi gitu ya, teknologi karena berubah sangat cepat, jadi jurnalis dan juga media itu juga punya tantangan, harus bisa cepat beradaptasi, cepat bisa berubah dan menyesuaikan gitu. Jadi saat ini mungkin yang jadi tantangan itu adalah dalam teknologi adalah AI gitu kan ya. Jadi AI ini mungkin di ekosistem jurnalis sendiri atau media bisa dilihat dari dua belah sisi gitu, atau dua mata poin. Yang pertama mungkin bisa jadi jadi akselerator gitu buat teman-teman memudahkan kerjanya, tapi juga bisa jadi juga menjadi bumerang sendiri gitu, karena mungkin akan ada pekerjaan-pekerjaan sebagai jurnalis yang nantinya juga bisa mungkin tergantikan gitu. Selama 1 jam, peserta dan dosen melakukan penilaian di setiap booth, dengan fokus khusus pada karya tabloid, majalah, dan surat kabar. Puncak acara berlangsung dengan pengumuman pemenang yang dinantikan, mengukuhkan prestasi mahasiswa dalam bidang produksi media cetak digital. Kegiatan ditutup dengan foto bersama seluruh peserta, dosen, dan panitia, menandai kesuksesan pameran dan apresiasi terhadap kreativitas mahasiswa dalam menghasilkan karya media cetak digital yang berkualitas. Nah, nama majalah kita Majalah Napas. Kita konsepnya itu mengangkat isu kesehatan mental. Khususnya kesehatan mental itu tidak hanya secara personal masalahnya. Kesehatan mental itu isunya cukup kompleks dan cukup pelik. Khususnya yang melatar belakangi itu kondisi sosial ekonomi, di mana kita mengangkat isu ini ingin memberitahukan kepada pembaca atau khalayak di luar sana bahwa yang menyebabkan kesehatan mental terhadap generasi Z, generasi milenial kayak gitu, sebenarnya banyak faktornya kayak gitu. Contohnya kita di liputan utamanya kayak gitu, di mana Zakia salah satu penyintasnya untuk keluar dari kesehatan mental itu dia membutuhkan pendengar gitu. Dia dapat di keluarganya tidak mendapatkan ruang untuk didengarkan, sehingga dia ketika keluar bersosialisasi bertemu temannya merasa didengarkan. Tantangannya sih pasti yang pertama kita untuk mendatangi narasumber, memberi kepercayaan narasumber itu perlu pendekatan yang khususnya kita narasumbernya itu kan para dosen, profesor kayak gitu, butuh pendekatannya kayak gitu ya, dan harus sabar juga kalau misalkan mereka slow respon gitu. Tantangan lainnya sih kita sebagai kelas karyawan itu waktunya sih, mengelola waktunya, kita membagi waktu dengan kerja dan pekerjaan kuliah kayak gini, mungkin itu. Iya, jadi di tengah informasi palsu seperti AI dan juga hoax yang bertebaran di media sosial, sebetulnya fungsi media itu jadi semakin relevan ya, terutama dalam hal menjaga kredibilitasnya. Dan seperti halnya jurnalistik gitu, kerja jurnalistik pada intinya adalah disiplin verifikasi. Jadi cara media ataupun jurnalis untuk bisa menjaga kredibilitasnya adalah dengan melakukan verifikasi dan melakukan konfirmasi ke sumber-sumber terkait, sehingga setiap berita ataupun produk jurnalistik yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan dan juga memang punya keakuratan yang juga cukup baik begitu.
Iya, tantangan terbesarnya sebetulnya sama dengan tadi ya, bahwa sekarang ini dengan mudahnya informasi ya, mudahnya akses informasi dan juga teknologi gitu, jadi semakin banyak informasi palsu ataupun hoax yang juga bertebaran di media sosial. Jadi tantangan jurnalis saat ini bagaimana kita bisa mencari informasi dari sumber-sumber yang kredibel, bisa dapat dipercaya, dan juga sehingga pada akhirnya kita bisa menghadirkan karya-karya jurnalistik yang bukan hanya akurat dan juga kredibel, tapi juga punya kredibilitas dan juga keberpihakan kepada publik. Iya, jadi buat mahasiswa jurnalistik menurut saya sangat penting ya, karena di acara ini juga prosesnya juga tentu juga cukup panjang ya, di mana teman-teman juga merencanakan dan juga turun langsung untuk ke lapangan dan juga ini ya, menentukan layout dan juga mempresentasikan. Jadi acara seperti ini jadi pengalaman penting buat teman-teman jurnalistik untuk bisa kenal lebih dekat dengan industri dan juga ekosistem media, sehingga ketika mereka nantinya setelah lulus gitu akan lebih mudah gitu dan lebih lebih cepat gitu untuk bisa beradaptasi dengan industri dan ekosistem media gitu.